Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat sore untuk Anda semua. Baiklah, kali ini saya Mang Ei kembali hadir di Mang Ei Official Facebook Serang Banten ya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini adalah edisi kali ini ya, kita akan melanjutkan edisi sebelumnya. Edisi sebelumnya tentang mengupas sejarah Bojonegara. Yang lalu sudah ada 2 episode ya. Ini episode ketiga dan alhamdulillah kita mendapatkan waktu yang tepat untuk kembali melanjutkan program ini. Episode sebelumnya sudah kita dapatkan sejarah tentang Bojonegara, di mana memang di situ banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Di antaranya ya tentang nama, asal usul penamaan Bojonegara dan lain sebagainya, termasuk tokoh-tokoh yang berasal dari Bojonegara Banten ya. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk teman-teman semua yang ada di fanpage Mang Ei Official Serang Banten, silakan di like, follow fanpage-nya agar bisa lebih berkembang dan bisa menambah semangat kami untuk terus berkarya. Di YouTube juga silakan kunjungi YouTube kami di Mang Ei Official Serang Banten, sama channel YouTube kami juga. Nah, di situ ada sunggahan video-video hiburan dan lain sebagainya, edukasi, dan mudah-mudahan ini bisa ada manfaatnya untuk semua ya. Baiklah, tidak usah panjang lebar, kali ini kita akan sambut narasumber kita, narasumber kesayangan kita yang ya luar biasa aktivitasnya, aktivis, sejarawan, dan lain sebagainya yang ada di Provinsi Banten. Beliau sudah melanglang buana mengeksplor sejarah-sejarah yang ada di Banten. Baiklah, langsung saja kita panggil untuk Abah Yadi. Kembali Abah Yadi, yuk silahkan. Waalaikumsalam. Silakan Abah. Assalamualaikum Abah Yadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu sehat Abah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Baik Abah. Sore hari yang cerah ini kita kembali akan melanjutkan obrolan kita sebelumnya Abah ya, tentang sejarah Bojonegara. Kayaknya agak banyak yang ini apa namanya? Rasa kepengen tahunya mulai menambah gitu. Nah, iya betul. Alhamdulillah Abah ya, respon sudah banyak, sudah bagus tentang program kita ini Bah. Baik Abah, itu ada tumpukan buku apa ya Bah ya? Ini tumpukan buku tentang Banten khususnya. Ini di buku Banten yang ditulis oleh orang Prancis. Ini bukunya. Banten Sejarah dan Peradaban abad 10 sampai abad ke-17. Dan ini buku tentang tinjauan busana pada masa Kesultanan Banten abad 17 dan abad ke-18, yang alhamdulillah saya masuk dalam satu tim di buku penulisan ini. Dan ini kamus bahasa Jawa Banten, kamus besar. Oh, kamus besar Kamus besar bahasa bahasa Jawa Jawa Banten itu Banten. sudah ada kamus besarnya Bah ya? Sudah ada kamus besar ini. Terus dan yang ini adalah sejarah Banten yang ditulis dengan aksara Arab, ditulis tahun 1711 salinannya. Salinannya. Iya. Dan ini Oke. masih berbahasa Jawa. Aksaranya Arab.
Aksaranya Arab. aksaranya Arab. Dan Oke. ini mungkin yang sering banyak para peneliti sejarah khususnya termasuk juga peneliti tentang kebudayaan Banten, bahkan juga genealogi pemikiran ulama Banten. Dan ini ada satu manuskrip tentang kitab kuno ya. Manuskrip tentang kitab kuno. Ini Em, bukunya asli bah ya? Asli, ini kitab kuno. Ini isinya tentang Awamil Ajurjani. Awamil Arjaz. Awamil Ajurjani. Artinya bah? Ini kitab tata bahasa Arab yang pernah berkembang di Banten, dan kajian-kajian nilai-nilai budaya keislaman di Banten itu dibuktikan dengan beberapa manuskrip-manuskrip keagamaan yang beredar di masyarakat. Yang sampai hari ini pemerintah daerah belum sampai programnya, belum sampai ke manuskrip. Padahal sudah diamanatkan lewat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Jadi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu ada 11 item, yang salah satunya adalah manuskrip. Dan ini yang terlewatkan kajiannya. Bah, dapat dari mana itu bah? Dari masyarakat. Pusaka itu? Dari masyarakat. Dari masyarakat? Iya. Wow. Dan ini tentang Babat Banten. Bercerita tentang Maulana Hasanuddin, bercerita tentang Gunung Santri, sedikit diulas dengan salah satu tokoh mungkin orang Bojonegara juga nggak tahu, yaitu Syekh Syarifuddin. Syekh Syarifuddin. Syekh Syarifuddin itu gurunya Sunan Ampel, yang kemudian meninggalkan dua santrinya, yaitu Ki Idris dan Ki Soleh. Ki Soleh itu yang Ki Soleh yang di Gunung Santri, yang makamnya di Gunung Santri. Iya, Oh, itu ya. Idris itu yang di Pengoreng, di Astana Gede Pengoreng. Iya. Dan ini diceritakan dengan gamblang di sini, di manuskripnya. Aksaranya sama Arab, bahasanya Jawa kuno. Kalau ini aksaranya. Dan ini hampir luput dari kajian khususnya para pengkaji budaya dan sejarah di Banten. Kalau yang kecil ini isinya jangjawokan. Jang jawaban. Jangjawokan isinya. Apa tuh? Mantra-mantra. Mantra-mantra. Tentang mantra-mantra. Tulisannya Arab ya, tapi mantra ya. Tulisannya mantra. Tapi isinya mantra. Baik bah, kalau boleh tahu itu mantra untuk apa sih bah? Macam-macam ini. Ada mantra pesugihan, ada mantra apa namanya? Sudah bah, jangan ada mantra. Isinya berbagai macam jenis mantra-mantra ya. Nanti inilah artinya apa punya ya mantra pesugihan dari zaman dulu ya. Tapi nyimpan pun mantra ini gak sugi-sugi gitu. Iya. Ya itu hanya arsip bah ya. Hanya pengetahuan aja, untuk pengetahuan apa namanya orang-orang terdahulu tentang di samping usaha juga ada amalan-amalan. Iya. Baik bah. Terkait apa namanya tentang sejarah Bojonegara bah ya. Itu kan kemarin kita sudah menggarisbawahi ya apa yang di Bojonegara itu ada apa saja ya kan bah ya. Iya. Ada beberapa poin yang kemarin dicatat di antaranya penamaan Bojonegara dari Singaraksa ke Banjarnegara, lalu ke Bojonegara. Menjadi Bojonegara. Baik bah, banyak pertanyaan yang masuk bah. Alhamdulillah acara kita direspon bagus oleh masyarakat bah ya. Mudah-mudahan ke depan ya ada apa namanya? Mudah-mudahan di masa yang akan datang ada yang ngelirik kita bah. Amin. Ya ada yang ngelirik kita. Kita nanti tidak akan membicarakan Bojonegara saja. Nah kenapa kita mulai dari Bojonegara? Mungkin Abah bisa jelaskan. Ya, kenapa kita mulai dari Bojonegara? Walaupun memang di Banten itu ada sejarah sebelumnya, yaitu Banten Girang dan Kesultanan Banten. Tapi arsip Eropa menyatakan ada titik nol Portugis yang selama ini kita tidak pernah mengenalnya. Titik nol Portugis itu ada di perbatasan
antara dua daerah, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Itu di Tanjung Pujut, ujung Suralaya dan ujung Salira. Posisinya ada di Tanjung Pujut, dan situlah titik nol Portugis yang pernah melakukan perjalanan ke Jawa tahun 1511. Kemudian Portugis melakukan perjanjian bilateral antara kerajaan Sunda itu di tahun 1521. Nah, di tahun 1521 itu di bulan November, Francisco de Sade dan Francisco de Lame menandatangani perjanjian pada yang toponimi di daerah di sana juga sudah saya lakukan kajian. Itu tempatnya di daerah Traktat. Traktag itu kalau bahasa Eropanya traktat. Awalnya saya merasa agak bingung, kok satu area pemukiman masyarakat ada namanya blok persil, itu namanya traktat. Dari mana asalnya kata ini? Ketika dilacak dalam arsip, ternyata dalam bahasa Eropa ternyata itu perjanjian bilateral artinya. Ketika pertanyaan kedua muncul, siapa yang melakukan perjanjian bilateral di sini? Nggak taunya rupanya itu perjanjian bilateral itu oleh Portugis dan Kerajaan Sunda. Itu dicatat di buku Sejarah Banten yang ditulis oleh orang Prancis. Colis de Guilot, Banten di sini. Ada di halaman Penulisnya orang 11, Prancis, orang Prancis Wow. yang meneliti tentang arsip dan arkeologi di Banten. Banten. Dan ini di bab awal di pendahuluan itu diceritakan. Termasuk juga menjelaskan tentang pelabuhan Cigidi. Awalnya pelabuhan Cigidi itu diklaim itu di wilayah Kerawang. Ternyata Cigidi itu tidak jauh dari Pulau Salira. Dan tidak jauh Pulau Salira itu ada titik nol Nicholas Pun. Kalau peta kuno itu Tanjung Pujut itu disebutnya Nicholas Pun. Nicholas itu adalah raja Portugis. Pun itu titik nol Portugis. Titik nol Nicholas. Makanya titik nol Portugis itu ada di Salira ya. Yang dulu pantai Salira Indah Tanjung Pujut ya. Dari situ. Makanya kajian ini dimulai dari situ untuk mempermudah Portugis ini kemana nih? Laporan orang-orang Eropa ini tentang Jadi kita Banten. mulai dari Portugis ya. Portugis. Zaman Portugis ya. Zaman Portugis pemirsa, bukan zaman Belanda. Kalau Belanda setelah Portugis ya nih. 1 abad kemudian. 1 abad kemudian baru Belanda masuk ya. Baru Belanda masuk. Oke, jadi memang pas ya kalau kita mulai dari sejarah Bojonegara gitu ya untuk nanti mengikuti alur sejarah Banten itu, Pak. Alur sejarah Kesultanan Banten. Karena Kesultanan Banten itu ketika Panembahan Maulana Hasanuddin melakukan perubahan perjanjian bilateral dengan Portugis, itu baru dilakukan 2 tahun setelah Maulana Hasanuddin itu menjadi Raja Banten tahun 1528. Itu dilakukan perubahan perjanjian dari awalnya Kerajaan Sunda ke Kerajaan Islam Banten. Baik, Abah. Nah, ini di belakang kita ini ada kopi gula aren Abah Petir. Kopi apa sih ini, Bah? Jadi kalau untuk kopi berawal memang banyak kajian tentang kopi. Jadi dengan kopi gula aren itu meracik dari informasi sejarah, informasi orang-orang ngopi, khususnya orang-orang Banten zaman dulu ngopi di mana, seperti apa sajian kopinya. Ternyata juga di manuskrip yang berkaitan dengan sejarah Banten di masa-masa abad ke-16 ini juga sudah banyak kedai-kedai kopi di daerah-daerah pelabuhan. Nah, sehingga mendapatkan cita rasa menjadi gula aren itu karena orang Banten dulu ngopinya terpisah antara gula dengan kopi. Itu gulanya gula disebut dalam arsip itu gulanya adalah gula Jawa. Gula Jawa kan ada 2 jenis, ada gula kelapa terbuat dari kelapa, terbuat juga dari aren. Ya. Nah, kenapa ini pakai gula aren, kopi hitam gula aren? Karena sama-sama di kopi ini
ada unsur nilai Islamisasi di dalamnya. Karena kopi diperkenalkan juga oleh orang oleh masyarakat Timur Tengah, oleh masyarakat Islam. Gula aren juga sebelumnya hanya diambil buat sagunya. Pohon aren itu hanya diambil buat sagunya, buat sagu gitu kan. Nggak dipakai untuk bikin gula, nggak dipakai, buahnya juga nggak diapa-apain. Sehingga ritus setiap bulan Ramadan di masyarakat Banten khususnya, umumnya di Nusantara, ulang kaling itu akan menjadi hal yang dianggap wajib ketika menu buka puasa. Ulang kaling ya. Ulang kaling. Karena pohonnya menyerupai kurma, buahnya menyerupai kurma, tapi rasanya kok bisa gatal ke badan. Tapi ternyata ketika orang-orang dulu dari ulang kaling ini itu kemudian bisa diambil jadi gula dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Islam dan sampai hari ini. Ya, kita masih menikmati ya, Masih alhamdulillah menikmati. ya. Baik, Bah. Jadi itu cerita tentang ngopi ya. Jadi kopi Abah Petir ini menyajikan kopi dengan gula aren, Bah ya. Iya. Kopi hitam dengan gula aren, Bah ya. Baik, Bah. Bagi yang ingin menikmati apa sih, bagaimana rasanya? Kalau saya sudah sering banget, rekomen banget ya. Alhamdulillah saya sebetulnya sebelumnya saya bukan penikmat kopi hitam, Bah. Saya ngopi hitam sekali-sekali saja. Karena tadi itu kalau dalam sehari kita beberapa kali ngopi hitam, efeknya perutnya Ke lambung. ngeblok-blok. Seperti lagunya Mang E itu ngopi tuh ya. Ngopi jangan sampai kebanyakan, bisa-bisa ngeblok-blok ya. Tapi setelah saya mencoba kopi hitam ini, Abah Petir ya, saya coba ternyata walaupun diminumnya setelah dingin, kalau kata orang sini setelah asrep anyep, itu tidak ada masalah. Alhamdulillah gitu. Jadi saya juga merasa cocok gitu. Ya yang ingin menikmati bisa hubungi Abah Yadi atau bisa ke saya juga nanti open ordernya ya. Silahkan kopi Abah Petir. Baik, siaran ini juga terselenggara atas kerjasama Klinik Pusaka Banten ya dengan Viola Entertainment dan juga ada kopi gula aren Abah Petir. Alhamdulillah. Baik, Bah, kita kembali ke Bojonegara, Bah. Ada pertanyaan yang begini. Setelah Banjarnegara itu kan ya? Iya. Kemudian menjadi penamaan Bojonegara itu, Bah. Asal muasalnya seperti apa, Bah? Setelah Banjarnegara menjadi Bojonegara itu, Bah? Jadi Banjarnegara sampai dari Banjarnegara menjadi Bojonegara itu, karena kan emang Banjarnegara itu tempat pasukan angkatan laut untuk melakukan siap siaga, berjajar, artinya siap siaga. Banjar itu berjajar yang siap siaga, itu di pasukan angkatan laut. Makanya kenapa ada bandrong dari Bojonegara gitu kan. Dari Bojonegara Pulau Ampel, bandrong itu. Karena memang posisinya di situ gitu. Sepanjang jalur Selat Sunda mau masuk ke Teluk Banten. Karena Tanjung Pujut itu perbatasan Selat Sunda. Mau masuk ke Teluk Banten. Makanya Banjarnegara ini posisinya untuk mengamankan dua pelabuhan sekaligus, dua pelabuhan vital. Satu pelabuhan yang ada di Cigeci, kalau dalam manuskrip itu Cigidi, tapi kalau masyarakat lokal nyebutnya Cigeci. Itu tadi itu sekarang itu posisinya di PT SPWI Sitong di Sumur Lubang. Sumur Lubang ya? Sumur Lubang arah ke ini sebelum Pulau Salera itu ada pelabuhan. Pelabuhan namanya Pelabuhan Cigeci. Di situ masih banyak kuburan kuno. Kurang tahu sekarang posisinya karena sebagian udah jadi perusahaan. Tapi 2 tahun terakhir itu masih ada 2 kuburan kuno yang masih masih ada gitu. Itu di wilayah Sitong. Nah, Sitong sendiri itu rupanya pergudangan. Jadi di situ ada nama Sitong, ada nama Tangsi, ada nama Ketep. Ketep itu tempat juru tulis. Di situ juga ada nama Traktak. Ada nama Lemah Guntur, tempat pasukan latihan militernya.
terus juga macam-macam nama-nama daerah yang blok persilnya itu mengindikasikan saat pernah terjadi peristiwa besar di abad ke-15-16 di apa namanya di wilayah situ, khususnya dari pelabuhan dari Tanjung Pujut itu sampai ke Pulau Kali. Karena hitungannya Salira dari pulau apa namanya sampai ke Banten itu, Pulau Salira itu pulau yang pertama, Pulau Kali, Pulau Telu, Pulau Papat, Pulau Lima. Nah, Pulau Telu dan Pulau Kali itu ada tengah-tengahnya ada yang namanya Pulau Panjang. Nah, Pulau Panjang itu adalah pos penjagaan angkatan laut. Ya. Makanya banyak tancang namanya. Ya. Jadi dari penamaan menjadi Bojonegara itu asal muasalnya gimana, Bah? Jadi asal muasalnya itu pos penjagaan pos militer. Jadi markas militer. Adakah artinya Bojonegara itu? Kalau Bojonegara ya sih kalau Bojonegaranya Bojo itu asalnya kan baju. Oh, bojonya itu artinya baju ya? Baju itu pelaut. Bukan bojo itu Bukan istri, bukan ya. istri. Tapi bojo ini dalam artinya Iya. baju ya. Nah, Baju. baju ya, bojonya baju. Artinya pelaut. Pelaut. Makanya ada suku Baju kan. Oh, baju ya. Baju. Baju. Asalnya Baju negara. Jadi Baju negara, Banjar negara, sehingga karena memang pelafalan lama-lama berubah sehingga menjadi Bojonegara. Artinya berarti Bojonegara itu tadi bojo Termasuk Bojonegara yang ada di Jawa Timur. Bojonegoro. Bojonegoro itu. Itu ada hubungannya penamaannya? Enggak. Angkatan laut tetap posisinya. Oh, jadi posisinya sama. Sama. Waktu posisinya. dulu itu bukan istri negara, bukan. Bojonegara dan Bojonegoro itu sama Sama. sebetulnya karena posisinya waktu itu difungsikan sebagai petugas keamanan laut. mungkin pusat pemantau atau apa ya? Pusat keamanan. Pusat keamanan Iya. ya. Oh, gitu Pusat ya. keamanan laut. Iya. Nah, jadi Bojonegara dan Bojonegoro. Baju. Nah, itu Iya, kenapa maksudnya sama. ini? Karena beda dengan Bojo dengan baju gitu kan. Kalau baju karena kalau istilah dengan mengungkap dengan nama Bojo, karena di sana nggak ada nama keraton. Nama daerah yang menyebut nama karaton. Kalau memang ada istri negara pasti ada nama karaton. Kayak di Pandeglang di Cekek ada nama karaton. Betul, cek Ada karaton ya. beberapa terus di Cirwas ada keratuan. Nah, biasanya kalau memang itu sebagai tempat permaisuri atau tempat rumah istri raja, itu ada nama karatuan. Ya, Iya. jadi asal muasal nama menjadi Bojonegara itu karena di situ Baju pelaut. artinya menjadi pusat pangkalan angkatan laut Iya, mungkin sekarang ya, iya. pusat pangkalan angkatan Angkatan laut ya. Sama juga posisinya dengan Bojonegoro yang di Jawa Timur, Iya. seperti itu kira-kira. Jadi bukan istri negara di sini ya. Atau pengertian sebetulnya Iya. seperti itu, Bah ya. Yang di Jawa Timur juga itu kan di kerajaan di wilayah Rembang, wilayah Gersik gitu kan. Kerajaannya. Bukan beda kerajaan, cuman istilah itu dipakai di dua daerah. Di kerajaan Banten dan di kerajaan yang ada di Jawa Timur. Nah, untuk tahunnya sendiri, Bah, ada ditemukan tidak data mulai disebut itu Bojonegara atau apa? Adakah data misalkan tanggal, tahun atau perubahan itu? Kalau perubahan tahun itu dimulai dari tahun 1750. 1750 menjadi nama Bojonegara. Nama Banjarnegara. Oh? Menjadi nama Banjarnegara. Dari Singarakca menjadi nama Banjarnegara. Dari Banjarnegara menjadi Bojonegara itu? Dari dari Banjarnegara ke Bojonegara itu tahun 1778. 1778 ya, teman-teman ya. Jadi tetapi kalau untuk spesifik tanggal apanya itu belum ditemukan datanya. Karena posisinya itu hanya baru penyebutan laporan daerah Bojonegara penghasil kelapa dan penghasil nangka. Oh, Bojonegara dulu penghasil kelapa dan penghasil Nangka. Gitu. Dan itu menginformasikan kondisi sosial saat itu di laporan-laporan VOC. Karena usaha perdagangan itu di abad
18 itu sudah di tangan VOC. Sehingga laporan-laporan orang-orang Bojonegara itu apa sih yang dihasilkan dari masyarakat Bojonegara gitu kan. Saat itu laporannya adalah nangka dan kelapa. Nangkalapa. Kopla, koprah, Kopra itu kelapa yang kelapa yang sudah dikeringkan. kelapa kering ya, kopra ya. Iya itu kakek saya juga Iya. dulu kecil-kecilan memproduksi kopra itu ya, Bah. Iya 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 iya. Jadi itu ya, jadi penamaan Bojonegara sendiri itu mulai dari tahun 1700 eh Ya, 1750-an. 1000 Bojonegara 1778. 1778 itu baru menjadi nama Bojonegara. Nah, itu ya yang penasaran. Jadi arti Bojonegara itu adalah pangkalan militer angkatan laut. Jadi menjaga negara. Bojo itu ya Pelaut. pelaut, pelaut Makanya negara. ada istilah bajak laut juga. Itu kan karena ya orang-orang pelaut ya. Kriminal laut kan sebutnya bajak laut. Ya 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 ya. Kemudian diistilahkan di abad 19, baju itu adalah bajak. Bajak laut. Baju itu berubah persepsi dari awalnya sebagai pengaman, kemudian sebagai perompak. Baju sebagai perompak dan baju sebagai ini baru dapat 19. Karena di manuskrip berikutnya ada satu manuskrip lamun den wace ing lautan baju tanwani kabeh. Jadi kalau dibaca di lautan kitab ini, bajak laut pun tidak berani mendekat. Nah, artinya baju itu berubah makna di abad 19. Karena manuskrip itu ditulis tahun 1838. Iya 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 iya. Baik Abah, semakin menarik ya. Oke, diingatkan lagi jangan lupa untuk teman-teman yang menyaksikan di follow ya fanpage-nya. Baik Abah, sebenarnya banyak pertanyaan yang masuk nih Bah ya terkait tayangan kita sebelumnya. Nah salah satunya tadi tentang mulai penamaan Bojonegara setelah Banjarnegara itu apa, dan artinya barusan sudah kita bahas Bah ya. Dan untuk tanggal mulainya itu Abah belum mendapatkan data yang spesifik ya, hanya mungkin perpindahan tahunnya saja menurut laporan tadi ya. Nah kemudian ini Bah ada pertanyaan lagi tentang di Gunung Gede. Konon katanya di Gunung Gede itu ada makam, semacam makam atau apa? Apakah benar itu makamnya Raden Ireng atau bagaimana? Dan yang saya dengar juga Gunung Gede itu menyimpan banyak sejarah juga, Bah. Ya. Oke, Bah, mungkin bagaimana, Jadi Bah? yang kemarin diungkap juga, Gunung Gede kan dikenal dengan dulu dijadikan sebagai pos pengintai laut. Jadi Gunung Gede itu dulu difungsikan sebagai pos pengintai lautan ya. Ya, makanya dikenal dengan istilah Raden Ireng. Ireng kan gelap, nggak kelihatan. Jadi bukan Ireng itu bukan nama orang. Oh, jadi Raden Ireng itu bukan nama orang ya, tapi pemirsa nama ya. satu gelar, nama satu struktur jabatan intelijen. Itu kodenya hitam, Ireng. Oh, jadi Raden Ireng itu dikenal dengan istilah Raden Ireng, Nyimas hijau, Nyimas putih, Nyimas biru gitu kan. Di manuskrip semuanya itu menggunakan kata-kata simbol. Kode ya. Jadi kode. Iya. Jadi regenerasinya sampai generasi, makanya banyak menjadi perdebatan hari ini seakan-akan menjadi duriyatnya sehingga menjadi debat yang tidak berkesudahan karena memang dari generasi siapa gitu. Sebagai keturunan Raden Ireng ataupun di durat kesultanan gitu. Di generasi siapa titiknya gitu. Jadi Raden karena itu gelar gitu. Iya, bukan nama orang bukan ya, nama Raden orang, Ireng itu iya. Ya. Oh iya, ini perlu digarisbawahi. Jadi Raden Ireng itu bukan. Kalau udah ketahuan nama tokohnya, ada peristiwa histori apa yang paling kuat dalam cerita rakyat di masyarakat, baru akan kelacak dia zaman siapa gitu. Jadi yang kalau memang ada makam Raden Ireng di mana-mana itu wajar Bah ya. Wajar. Misalkan ditemukan di mana ada makam, karena memang bukan satu orang, itu bukan nama orang, itu memang nama sebuah intel.
ya Kalau sebuah sekarang, pangkat atau jabatan iya, mungkin jabatan. ya. Kalau mungkin di sekarang ada RT, RW, Iya, nah itu RT iya, siapa. Misalkan ditemukan ini makam RT, RT-nya RT mana kan gitu kan. Seperti itu contoh iya, kecilnya, Bah iya. ya. Periode siapa gitu kan? Iya, periode siapa dan lain sebagainya. Jadi Raden Ireng itu hanya sebuah gelar dan jabatan pada masanya kan gitu ya. Bukan nama orang ya, gitu. Sebab ya memang kadang ada pertanyaan, kok di sini juga ada makam Raden Ireng, Iya, di sini ada makam Raden Ireng, gitu Bah ya. Jadi iya. wajar ya. Padahal orangnya memang beda-beda itu Orangnya kan. beda-beda, Bukan orang yang satu bukan ya. orang yang sama. Makanya Iya. untuk melacaknya di periode siapa, ada cerita apa di balik tokoh itu, sehingga akan ketahuan di periode siapa nih dari peristiwanya. Atau kalau ketahuan angka tahun periodenya, nanti bisa kelacak peristiwanya. Iya. Jadi kajian sejarah itu emang kajian khususnya di ketokohan itu investigasinya melebihi investigasi kepolisian. Kalau kepolisian paling lama 2-3 tahun, paling 10 tahun. Kajian sejarah investigasinya Nggak ada ujungnya. berabad-abad. Nggak ada ujungnya. Pasti Bukan ditemukan nggak lagi. ada ujungnya. Yang diinvestigasi itu 2 abad 3 abad yang masa lampau. Itu diinvestigasi ceritanya untuk direkonstruksi terus. Nah, itu pekerjaannya sangat berat. Sementara nggak ada yang biayai gitu. Nggak ada yang membiayain ya. Usrek-usrek Usuk, dewek ya. usuk dewek. Aduh, coba nih ya, mungkin ya, mohon maaf ya, tidak ada bermaksud lain. Mungkin seperti ini kan edukasi Bah ya, agar generasi muda kita juga mengetahui sejarah daerahnya, Iya. ya Bah ya. Hmm. Mudah-mudahan sih nanti ada perhatian dari pemerintah terkait ya kan, untuk dalam hal ini mungkin dinas-dinas, ya pokoknya dinas-dinas terkait ya, bagaimana caranya supaya generasi muda kita mengetahui sejarah daerahnya, Iya. gitu Bah ya. Baik Abah, Raden Ireng sudah kita bahas ya. Jadi intinya itu ya. Tapi memang kalau di Gunung Gede udah mesti mungkin ada beberapa makam Raden Ireng, Bah. Menurut Kalau di Gunung Gede itu ada banyak. Karena saya pertama kali ke Gunung Gede itu tahun 90. Tahun 98, tahun 90 bawa semen dari bawah sampai ke atas untuk bikin apa namanya? eh, ada satu batu nisan. Dan saat itu menurut orang-orang yang di sekitar kampung Cibaga di lereng Gunung Watu Sipat, padahal di sana nggak ada pohon apel. Di Gunung Gede itu nggak ada pohon apel, tapi banyak apel dalam perjalanan. Makanya ada beberapa larangan-larangan nggak boleh berpikir buruk segala macam untuk ke Gunung Gede itu. Karena kalau kita berpikir buruk, maka kita akan tersesat di dalam hutan di Gunung Gede. contoh berpikir buruknya itu seperti apa, Bah? Artinya pikiran kita udah kotor aja, apapun. Jadi nggak Misalkan mau nebang pohon atau apa? bisa Bukan? mau nebang pohon atau mau menyelakai orang atau apa gitu terus. Oh, gitu ya. Nah karena dulu di tahun 98 itu masih ada gentong di lereng Gunung Gede Kampung Sawah. Ada gentong gede ukuran kurang lebih sekitar diameter di bawah pohon beringin itu kurang lebih sekitar berdiameter antara 12 sampai 15 meter kan diameternya. Gede gentongnya. 12 sampai 15 meter. Iya. Gede dong ya. Ya, walaupun ini kecil kan, tapi gentong itu gede. Iya, Artinya itu kan buat stok ini, Air buat ya, stok mungkin. air ya, buat naik Tandon ya, iya, tandon air itu tandon ya. air. Terus juga di bawah pohon beringin itu kan dulu tahun tahun 9 tahun 80-an itu 90-an air masih jernih masih mengalir. Kalau yang jalannya agak enak itu dari gunung lereng. Karena ketika saya melakukan perjalanan di situ nggak jauh dari Gunung Gede itu kurang lebih sekitar 4-5 kilo itu dulu ada jembatan kurang lebih sekitar lebarnya itu 1,5 meter sampai 2 meter jembatan dari papan dari kayu kelapa pohon kelapa dari gelugu di atas itu di bawah nama tempat toponimi itu di Watu Kodok antara Gunung Gede lerengnya
naik lagi turun ke sungai kali kali kecil, terus naik ke arah ke lereng Watu Sipat. Itu ada jembatan yang mau turun ke Kedung Soka Kali Keranjang. Ada, dan itu ketika telusuri jalur itu, ketika turun itu ke pelabuhan Cigidi, naik lagi terus sampai ke pelabuhan, sampai ke Purwakarta Cilegon, Pabean. Jadi itu satu jalur utama dulunya, jalur inti. Jadi dari Gunung Gede itu, dari mana pusat naiknya? Bisa dari Purwakarta, Cilegon, Pabean, Iya, naik Pabean ya. apa namanya, Kedurung. Dari Gunung Bukit Kedurung itu terus sampai ke naik ke Cikuasa, ke jalur terus sampai ke ini. Itu masih satu gugusan, Nyambung ya. nyambung. Iya, 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 iya. Jadi kajian sebenarnya ketika kenapa si titik nol tadi Portugis, bahwa itu dulu pelabuhan besar. Bojonegara Dari itu ya. mana bahan bakunya? Bahan baku untuk bahan ekspor impornya gitu kan, yang mau dibawa keluar atau yang masuk ke Banten. Walaupun sekarang kan udah mulai kelihatan kapal-kapal besar udah nongkrong di sana. Tapi kan dari industri yang ada di sekitar situ. Kalau sekarang Baik, Abah, itu penjelasan tentang Gunung Gede dan Raden Ireng ya. Ya, insya Allah ini sebuah apa namanya pencerahan ya. Jadi agar kita nanti tidak salah mengartikan ya tentang yang namanya Raden Ireng itu apa. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Itu sebuah gelar ya atau kedudukan atau jabatan lah semacam itu. iya, pas turun dari Gunung Gede itu lereng ada Gunung Merdeka. Gunung apa? Mardika. Mardika. Yang sekarang Gunung Merdeka itu bukan? Iya, Merak ya? bukan Merak, Oh, bukan Merak. Yang di atas MTS Semuranja itu, MTS Negeri. Gunung Mardika ya. Gunung Merdeka. Dan di situ tokoh Abdul Fattah Hasan dan Sadli Hasan ketika proklamasi kemerdekaan posisi gerilya di situ. Di Gunung Mardika itu. Gunung Merdeka itu. Sampai ke Purwakarta itu. Sampai ke Gunung Batur. Area gerilyanya. Iya, jadi menyusun kekuatan di situ, Bah ya? Bukan? Area gerilya bukan menyusun kekuatan. Oh, Kalau Kisamunnya itu di Pandeglang, di Gunung Karang. Jadi beberapa orang-orang itu disempatkan ke pedalaman-pedalaman, pegunungan-pegunungan. Nah, di Gunung Merdeka itu Abdul Fattah Hasan dan Sadli Hasan, kakak beradik tuh kakak ya? beradik itu. Iya, 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 luar biasa ya, ya. Itu tokoh perjuangan 45 45 48. tahun Agresi militer 1, agresi militer 2. ya yang berasal dari Bojonegara. Bojonegara ya, Kampung Beji ya. Nah, jauh sebelum itu juga sudah banyak tokoh-tokoh besar yang lahir dari Bojonegara, Bah ya, Iya. seperti atau Ki Wasid Ki juga Wasid, kalau tidak ya, salah dari ya, Kampung Beji ya. Kampung Beji. Ki Ya, ya, Wasid, ya. Ki Samun. Nah, Bah, bicara tentang Kampung Beji, Bah. Beji itu artinya apa, Bah? Beji itu pemukiman tempat orang-orang yang dianggap suci. Jadi kampung atau tempat untuk menempatkan orang-orang yang dianggap suci itu, Pak ya? Iya. Mm-mm. Itu beji ya. Makanya dikenal dengan istilah perwira kan, atau perwira menengah. Nah, itu beji, Pak ya. Kemudian, nah, saya tertarik begini, Pak. Setelah diamati nama-nama daerah, kampung-kampung di situ, desa-desa dan lain sebagainya itu sepertinya apa ya? Ya, apakah mungkin dulunya itu merupakan tempat-tempat ya kalau mungkin bahasa umumnya bahasa kasarnya kelompok-kelompok ya, misalkan kelompok ini kelompok itu ditempatkan di sana. Coba Bah saya ingin menelusuri ini tentang nama-nama kampung ya. Nah, di bawah lereng-lereng Gunung Santri sampai gunung apa namanya? Ke Kulon itu gunung apa Iya. Bah yang sekarang sedang dikeruk itu Bah? Yang sedang dikeruk itu gunung apa Bah? Kecakup ya. Cakup. Nah, itu yang sekarang sedang dibantai habis ya pemirsa ya. Nah, itu kampung-kampung itu mulai dari Kampung Ciranggon. Nah, sebelah Kampung Ciranggon itu ada nama Gunung Bongkok, Bah. Iya. Itu dari zaman apa nama Gunung Bongkok itu, Bah? Ada ceritanya nggak, Bah? Kalau Gunung Bongkok, karena belum banyak apa namanya mendapatkan informasi ya. Oh Artinya iya. posisinya karena ketika 2013 ke kelurahan
Bojonegara Desa Bojonegara. untuk mengecek apa namanya peta kuno, blok persilnya itu nggak dikasih tahu, karena di situ akan bisa ketahuan perubahan peta tahun 1922, perubahan peta tahun 1946, dan perubahan peta tahun 1960. Itu blok persilnya itu akan ketahuan perubahan namanya. Oh gitu ya. Gitu. Jadi saya melacak toponimi daerah itu dari peta kuno. Iya. Dari peta kuno, karena dari blok persil itu orang dulu kan ketika membuat peta ada 3 hal yang biasa dipakai. Pertama nama tokoh, yang kedua nama pohon, yang keempat nama yang biasa familiar di masyarakatnya. Iya. Saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan Gunung Bongkok ini gunung tertua di dunia ya sampai bongkok gitu kan? Apa karena bentuknya yang agak bongkok? Nah gitu. ya, atau mungkin ya itulah. Nah oke, di situ ada Gunung Bongkok, ada Ciranggon, kemudian ada tadi Gunung Santri, kemudian Kampung Pasar. Nah sekarang kita turun dari lereng Gunung Santri itu ke Kampung Pasar, Bah. Saya dengar juga di Kampung Pasar itu banyak menyimpan sejarah, Bah ya. Iya. Ini generasi saya ya, istilahnya sepengetahuan generasi saya dulu waktu saya zaman kecil di situ ada satu tempat di apa ya namanya pesisir laut itu ya dulu saya kalau nyari ikan blodog apa di situ Bah ya. Nah di ujung Kampung Pasar itu ada dulu kalau waktu kecil saya disebut itu namanya bom. Ada di situ saya lihat seperti puing-puing bangunan tapi di situ ada petak-petak seperti kamar atau ruangan atau apa. Nah itu sebetulnya apa sih Bah? Kenapa bisa disebut bom itu Bah? Itu sebenarnya pelabuhan Jepang. Oh Kampung Pasar itu dulu pelabuhan Jepang ya? Belakang pasar itu Iya belakang pasar itu. pelabuhan Jepang. Pelabuhannya, posisi sandar kapalnya itu ada di Margagiri, Kepuh. Oh Kepuh itu ya? Solor itu sebagian dulu apa namanya itu kan pengendapan. Dulu masih ada tiang batu apa namanya batu buat ngikat kapal. Jadi Jepang pertama kali mendarat itu di daerah situ. Dari mulai kalau yang tercatat di manuskrip dari mulai Merak, Pulau Merak itu sampai Pulau Panjang. Itu markas Jepang. Pelabuhan Itu Jepang. zaman Jepang ya? Zaman Jepang. Di belakang pasar itu pergudangan sebagian. Karena kenapa nyimpennya di situ karena dekat dengan pasar. Setiap hari ada orang yang datang ke situ gitu. Terus yang kedua, ketika terjadi bombardir kapalnya, persenjataan masih ada dan itu sadar stok. Termasuk juga logistik untuk menyimpan bom itu. Oh jadi di situ tuh gudang amunisi Bah? Gudang amunisi. Pasar itu ya? Oh, coba orang pasar dicek nih. Dan itu dikubur gudang amunisi dulu bukan kayak sekarang gitu. Iya. Jadi posisinya tetap posisi dikubur di dalam dalam apa namanya tanah ukuran antara 1 sampai 2 meter karena untuk kelembaban. Karena dianggap Serang itu khususnya Bojonegara itu suhunya itu tinggi. Kalau disimpan di tempat di gedung biasa di rumah atau itu akan mudah meledak. Makanya disimpan. Dan ini juga bukan hanya di Bojonegara, termasuk juga di Kalimati Pontang. Itu juga banyak di apa namanya disimpan rudal-rudal segede-gede paha. Dan tidak menutup kemungkinan sampai sekarang juga mungkin ada ya sisa-sisa. Makanya kalau ada yang tertinggal. lagi membangun perusahaan segala macam ini itu Harus berhati-hati. harus ya? hati-hati, harus cek apa namanya cek logam. Khawatir terjadi sesuatu. Ya, karena dulu itu menyimpan amunisi itu dipendam ya, tidak tergeletak begitu saja karena membutuhkan suhu ya. Iya. Dikhawatirkan suhu itu akan membuat amunisi itu meledak Bah ya. Oh jadi itu penjelasan tentang bom itu. Jadi dulunya di situ gudang Mesio ya di pasar. Ada Kampung Pasar, Kampung Lumalang. Nah, kemudian kita bergeser ke ada apa namanya? Ke sebelah selatan ya. Sebelah selatan Gunung Santri. Nah, itu ada sebuah ya nama-nama tempat juga seperti Teluk Bako ya kan. Apa Wanakarta ya, Wanakarta, Mangkunegara segala macam. Nah itu kalau Wanakarta tuh hutan kota. Wanakarta itu dulu dinamakan karena di situ merupakan hutan kota ya. Hutan kota. Oh kalau Kertasana segala macam itu? Kertasana itu kota apa namanya
Jadi itu makanya Singaraksa itu jadi ditempatkan beberapa eh, penempatan zaman kesultanan itu pertama sesuai dengan keahlian dan profesi. Yang ketiga itu sesuai dengan asal daerah. Dia orang-orang ini ketika jadi nah daerahnya dari mana asalnya, maka satu titik satu tempat ya. Jadi kayak Kartasana terus ini segala macam ya. Itu nama-nama ningratnya karena menyebut sampai ke Cilegon itu nama bergeser, namanya udah nama-nama kuno semua. Cilegon tuh ya. Bukan Cilegonnya sampai ke Purwakarta, Iya, Pabewan, Purwakarta. Pacinan gitu. Pacinan ada ya Walaupun macam-macam. sekarang nggak ada nama Cina, nggak ada orang Cinanya gitu, tapi namanya Pacinan. Iya, betul, betul. Saya Pabean dulu gitu. pernah waktu masih SD apa berapa ya? Pernah jalan-jalan naik sepeda ya, ya ada namanya Kampung Pecinan di situ. Apakah memang di situ memang pemukiman orang-orang Iya, Tionghoa dulunya? dulunya pemukiman orang Tionghoa. Itu sejaman sih dengan itu, dengan Dan tidak jalur. menutup kemungkinan juga masih ada keturunan-keturunannya sekarang. Ya, kalau keturunan masih ada, pastilah gitu. Tinggalan budaya secara arkeologis, tinggalan budaya ideologisnya, pasti masih ada yang tersisa. Gitu. Iya, Walaupun iya. sekarang yang sudah diklaim menjadi apa namanya diklaim sebagai makanan, kalau dari makanannya dikenal dengan makanan khas daerahnya. Kayak Gandasturi kan tradisi masyarakat Tionghoa. Ya banyak sih kalau makanan banyak sih seperti kayak sekarang ada bacang, siomay Iya. segala macam. Dari bahasanya sih kita sudah ketahuan Pak ya tentang makanan itu asalnya dari mana gitu Pak ya. Oke, itu nama-nama tempat. Oke, Pak, kira-kira untuk Bojonegara sendiri ini dan harapan Abah sendiri untuk Bojonegara yang akan datang itu seperti apa, Bah, harapannya, Bah? Kalau dilihat dari sisi sejarahnya. Dari sisi sejarah di Bojonegara itu sejak zaman prasejarah sampai hari ini memiliki heroisme yang panjang, perjalanan sejarah yang panjang. Termasuk juga kenapa ada Gunung Candi yang dulu menjadi bahan pertimbangan kenapa sih di Gunung Candi. Terus di sepanjang perkampungan, sudut-sudut kampung segala macam ada namanya kuburan Buddha. Kuburan-kuburan kuno itu dikenal dengan istilah kuburan Buddha. Yang jadi pertanyaan masyarakat juga ke saya kemudian, kok kenapa sekitar daerah ini hampir rata-rata kampung itu selalu dihuni oleh apa namanya pemakaman di tengah-tengah makam. Jadi kampung itu dikelilingi oleh makam. Nah makamnya makam kuno semua. Ya, yang sekarang Yang katanya sekarang makam buyut, iya, makam buyut gitu. segala macam. Itu dari mulai Merak itu sampai ke Purwakarta Cilegon lewat lintas Selat Sunda dan Laut Jawa Oke, di Bah. pesisir itu. Jadi harapannya untuk generasi sekarang seperti apa, Bah? Kalau harapannya ya untuk mengembangkan dulu dianggap memiliki sejarah yang besar, ya masyarakat hari ini juga harus berpikir ke situ. Harus berpikir bagaimana cara mengembalikan kebesaran orang-orang Bojonegara dulu, keberaniannya, tanggung jawabnya, terus pituahnya dan apa namanya berkelananya, dia berani walaupun kebanyakan orang-orang Banten yang ketika berkelana di keluar daerah itu hanya orang Bojonegara yang berani sendirian. Iya, ya. Wanten ceritanya. Wanten. Ceritanya mah wanten ya. Itu dulu, kalau sekarang mah enggak. Ya, kalau sekarang sudah umumnya mengembalikan itu. kita lebih senang dengan peace ya. Hmm. Gini, Bah. Ada tidak sih petuah yang memang asli dari leluhur kita ada yang di Bojonegara atau mungkin filosofi yang mungkin melekat atau nanti bisa diterapkan? Kalau filosofi Kalau di orang-orang orang Bojonegara, Baduy kan ada filosofi Ya. apa? Panjang ulah Ya. dipotong, pendek ulah disambung kan gitu. kalau filosofi orang Bojonegara itu dikenal dengan istilah apa ya? Istilahnya saya belum menemukan istilahnya. Cuman posisinya segitiga. Posisinya. Jadi seperti kuda-kuda. Jadi permainan termasuk di situ kuda-kuda. Jadi keikhlasan. Segitiga. Jadi posisinya kenapa segitiga ini?
Itu yang sering ditekankan oleh orang-orang tua kita dulu ini bukan sekarang. Mata, tangan dan kaki. Jadi Harus kompak. 3 pilar itu Tiga ya. pilar itu, mata, Mata, tangan tangan. dan kaki. Itu harus kompak. Kaki itu kemanapun Anda melangkah, mata harus ngikut dan tangan pun harus ngikut ya. Sinkron Ketika ya. bergerak segala macam. Mata itu mudah mempengaruhi orang. Bukan kaki dan bukan tangan, tapi mata itu mudah mempengaruhi orang. Main mata. Gitu. Jangan jangan main mata. Main mata. Jadi nah ketika saya terjun kan melihat beberapa teman-teman latihan di Bandrong, baru ketemu rumus segitiga ini. Rumusnya itu di kaki kuda-kuda kaki satu kalau di Bandrong, keikhlasan. Tangan terbuka, berdiri kaki satu. Jadi ketika berdiri kaki satu, itu mau diserang dari sudut manapun, itu masih bisa untuk melakukan kuda-kuda berikutnya. Ya. Itu filosofi orang-orang Bojonegara. Tapi hari ini ya mungkin hanya sebagian lah yang masih mengenal. Karena mata rantai informasi itu banyak yang terputus, Ya. banyak yang terbuang. Informasi ya istilahnya terutama sejarahnya Bah ya, banyak yang tidak mengetahui atau mungkin ya Terputus, ya bukan nggak mengetahui. Jadi orang tua itu dianggap ini nggak penting, sehingga nggak diinformasikan. Sehingga anak generasi berikutnya ini karena nggak dikasih tahu oleh orang tuanya, oleh masyarakat sekitarnya, akhirnya generasi ketiganya itu udah nggak tahu apa-apa. ya mungkin hanya mengandalkan pelajaran yang diberikan di sekolah Abah ya, ke anaknya itu Iya. ya. Jadi sementara istilahnya kalau dulu kan kenapa lahir cerita rakyat, karena dari orang tua itu menceritakan ke anaknya dan seterusnya. Iya. Regenerasi begitu Bah ya. Tradisi lisannya berjalan dengan Nah, baik. berjalan dengan baik ya kalau dulu ya. Memang mungkin kalau untuk generasi sekarang mungkin tradisi lisan pesan-pesan seperti itu memang agak sedikit berkurang, entah mungkin kesibukan atau apa ya, sehingga hanya mengandalkan dari pengetahuan yang didapat di sekolah. Sedangkan di sekolah sendiri saat ini khususnya untuk apa namanya pelajaran tentang sejarah dan lain sebagainya yang mengangkat budaya daerah itu masih kurang Bah ya. Iya. Kurang atau belum ada. Dan hanya baru Kalau beberapa. dibilang kurang ya kurang, kalau dibilang nggak ada ya artinya posisinya sekarang kayak gini. Di pendidikan sekolah itu sejarah baru dijadikan sebagai ilmu sebagai peristiwa. Pengetahuan masa lalu, sejarah sebagai peristiwa, hanya peristiwa politik, peristiwa ekonomi, peristiwa-peristiwa penting. Bukan sejarah dijadikan sebagai ilmu. Kalau sejarah sudah dijadikan sebagai ilmu, di dalamnya seluruh mata pelajaran yang ada, sampelnya dengan menggunakan budaya lokal, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, Betul. ada ritus, ada pengobatan tradisional, ada arsitektur tradisional segala macam. Itu deh, kalau itu di sampel mata pelajaran itu menggunakan sampel lokal, maka masyarakat akan tahu, oh bangun rumah orang dulu tuh kayak gini. Nah, itu kan sejarah, Bah. Itu sejarah. Sejarah ya masuk. Walaupun memang tidak diajarkan oleh guru sejarah, Iya, tapi betul. diajarkannya oleh, kalau di SMK, di STM ini dulu orang bangun rumah itu setiap masang genteng menjelang sudah masang kayu itu ada ritusnya ini. Nah itu jelaskan ritusnya itu. Kenapa ada kain berkibar sekarang berubah menjadi bendera, itu untuk berteduh. Kenapa tebu? Kenapa kelapa muda? Berteduh. Kenapa pisang? Karena supaya tidak naik turun kalau haus. Nah, Cukup tebu yang dimakan. nah, Kelapa muda juga aduh. sama kayak gitu. Pisang itu supaya konsumsinya nggak usah dari bawah naik. Nah, Semuanya dibawa ke atas gitu. Nah sekarang padi yang ada di atas. Nah, kudu diliwat dikit kan Pak Nah, Dimah, iya. Bah. Jadi ada mata rantai yang putus tuh di situ tuh. Nah, iya jadi Padinya yang digantung gitu. Iya, Bah. Ya. Betul, Bah. Saya secara logika betul masuk akal, Bah ya. Kok orang bangun rumah di atas ada pisang. Nah, itu tergantung dari ininya juga sih, Bah. Memang kalau secara ini kan supaya kita tidak munggah mundun Iya. lah, tidak naik turun. Naik turun. Iya kan? Habis tenaga. Jadi sebetulnya fungsinya digantung-gantung itu bukan untuk segala Hiasan. macam, melainkan sebetulnya untuk logistik
pegawai. Iya. Nah, pegawai yang di atas supaya tidak munggah mundun atau naik turun ya. Nah, itulah digantungin pisang, digantungin segala macam sebagai makanan, air minum juga Iya. kelapa itu kan ya. Kelapa dan tebu. Kelapa dan tebu itu untuk memulihkan stamina gitu. Dan kain itu sebenarnya untuk berteduh. berteduh, genang adem. Ngaup. Wah, genang ngaup. Oh. Rongok akan kodolur. Jadi jangan punya ini macam-macam ya tentang kenapa sih Iya. ada itu bergelantungan di atas. Masa bawa tatakan piring terbuat dari tanah gerabah, Nah, jatuh. iya jatuh. Gawe tuku maning nang pontang kan. Ya, Jadi iya, luar biasa. ada makna. Setiap peristiwa sejarah itu ada makna. Makna itulah yang harus dikembalikan. Iya, iya. Makna yang harus dikembalikan. Kenapa? Kalau maknanya kita kembalikan, maka dengan kemajuan zaman hari ini tidak kehilangan identitas sebagai masyarakat Banten. Iya, iya. Jadi kalau misalkan ada yang menemukan ada apa kalau misalkan pegawai atau petukang Bah ya yang sedang kerja di situ disediakan bergelantung itu tidak usah ragu-ragu dimakan aja itu memang untuk Anda makan di atas ya. Jadi tidak usah takut itu sebagai perwanten atau apa sesajen bukan itu memang sesajen untuk Anda ya untuk petukang. Untuk petukang. Luar biasa. Oke, apalagi Bah kira-kira jadi itu harapannya ya jangan apa jas merah ya. Iya. Jangan sampai melupakan sejarah. Kalau itu kan hanya sejarah politiknya. Ya. Kalau Jasmer itu sejarah politik. Betul. Tapi sejarah sebagai ilmu gitu. Pengetahuan masa lalu, tradisi masyarakat masa lalu itu jadikanlah sebagai ilmu. Karena Kalau sudah kalau mengikut ilmu tidak, ada nilai nanti kebangkitan, ada kebanggaan. Contoh kecil kebanggaannya apa? Ketika orang Banten atau orang yang pernah berpendidikan di Banten ketika keluar daerah ada pengetahuan-pengetahuan lokal beda dengan pengetahuan yang lain. Oh iya, ternyata apakah lebih maju kita, apakah lebih maju mereka? Itu mudah mengadaptasinya. Kalau sekarang semua keilmuan dianggap sumber dari Eropa atau dianggap dari negara-negara maju, ilmu kimia, ilmu ini segala macam. Padahal orang Eropa juga tidak tahu cara menawarkan air laut. Sampai hari ini juga pesisir yang kekurangan air laut, kekurangan air bersih untuk minum itu juga banyak yang kesulitan sehingga dibikin ini segala macam. Orang Banten kan udah dulu menawarkan air laut hanya dengan asam. Asam bisa dijadikan untuk sebagai penawar. Dan itu layak dikonsumsi ya. Dan itu layak dikonsumsi dan itu yang sering diciptakan. Makanya Kesultanan Banten itu selalu setiap 200 meter sampai 1 kilo itu harus ada pohon asam. Satu untuk menghilangkan rasa dahaga ketika di jalan-jalan karena di jalan itu kan banyak pohon asam. Betul. Kalau kehausan daunnya bisa diambil untuk menghilangkan rasa dahaga sebelum ketemu air minum. Terus ketika terjadi bencana air banjir segala macam tidak ada air yang untuk dikonsumsi, diambil air itu direndam dengan air asam. Dengan asam nanti itu akan jernih dalam 1 sampai 2 jam. Prosesnya tergantung kadar asamnya dan itu menurunkan logam asam ini. Dan asam ini bahan baku merkuri untuk ini segala macam kan dari asam. Dan kimia gitu. Ilmu dasarnya kita punya. Sehingga kita nggak mesti harus takut gitu. Ya, karena Indonesia ini disebutkan memang tanah kita ini tanah surga, Bah ya. Segala macam ada, Bah. Tinggal kitanya mengolahnya. Jadi itu ya. Kalau sekarang itu air apa sih istilahnya yang lagi mulai tren lagi sekarang itu yang buah-buahan dimasukin ke air itu. Ya kan? Apa sih namanya air infus ya. Kalau zaman dulu sudah ada air infus itu kan. Ya termasuk salah satu penawar penetralisil itu dengan menggunakan asam ya. Buah asam ya. Nah, gitu. Atau cempaluk ya. Beda nggak cempaluk sama asam? Beda. Cempaluk itu asam muda. Oh gitu ya, asam muda ya. Oke, kembali diingatkan untuk yang di sana, terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa silakan bagikan video ini kalau sekiranya bermanfaat ya. Like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Masih bersama Abah Yadi. Oke, Bah. Tentang Bojonegara ini.
kira-kira menurut Abah, atau begini Bah, selama Abah melakukan penelitian dan lain sebagainya, itu adakah prasasti yang tertua yang Abah temukan dan itu posisinya di mana? Yang masih ada sekarang, Bah? Apapun itu bentuknya, yang Abah temukan. Kalau di daerah Bojonegara nggak ada. Kalau Tidak ada. prasasti ya, kalau prasasti kan tulisan yang ada di batu, tulisan Iya. itu nggak ada. Atau Kan penemuan-penemuan lain yang kalau yang tertua. di tempat yang traktat itu tugunya, karena sekarang udah dibongkar. Posisinya itu tidak jauh dari pos security PT SOA dengan jembatan. Posisi traktat tugunya. Terus kalau tempat-tempat yang tertua, manuskrip segala macam juga banyak yang dibakar di apa namanya Bojonegara, Pelampel itu. Banyak yang dimusnahkan. Banyak yang dimusnahkan. Jadi hampir rata-rata kehilangan jejak sendiri. Makanya cara untuk mendapatkan pengetahuan tentang Bojonegara baru dari arsip-arsip Eropa yang masih tersimpan dengan baik. Jadi kita kehilangan jejak itu bukan karena ini karena kebodohan kitanya, kebodohan masyarakat kita gitu. Jadi dokumen-dokumen kuno, arsip-arsip dianggapnya itu nggak berlaku, hingga banyak yang dibuang. Ketika saya melakukan penelusuran kitab-kitab kuno, manuskrip dari 2004, walaupun tidak ada yang membiayai melakukan perjalanan itu, dan hampir sebagian menganggap ada yang memistiskan. Ketika ini segala macam, terus ada yang udah dibakar, ada yang ini itu, macam-macam. Nah, mulai dari 2011, 2012 sampai sekarang baru ada beberapa daerah yang masih menyimpan. Di Bojonegara itu baru ada satu yang menyimpan kitab kuno di Sumur Lubang. Kitab kuno. Wawacan Syekh Abdul Qadir Jailani yang masih lengkap 100 hikayat itu di Sumur Lubang. Yang masih tersimpan dengan baik. Yang daerah lainnya masih menganggap bahwa kitab kuno ini yang seperti ini dianggap jimat. Dianggap jimat. Padahal itu sebenarnya pengetahuan di buku, dalamnya. Istilahnya buku biasa, buku. Hanya bertuliskan Arab. Gitu kan, karena orang zaman dulu kan lebih mengenal tulisan itu Arab ya sebelum tulisan Latin masuk mungkin ya. Iya. Arab dulu ya gitu ya. Walaupun aksara Hana Caraka segala macam. Jadi disitulah mulai nah ketika masyarakat hari ini ngotot cok tahu ini itu segala macam silahkan gitu. Tradisi lisannya kan. Tapi saya harus tetap sumber tertulis dari arsip dan manuskrip itu harus sinkron dengan data di lapangan. Iya, jadi karena kalau hanya cerita rakyat, tradisi lisan itu hanya guiding awal. Bahwa di sini ada cerita ini. Itu guiding. Iki bengene kian paling begitu. Itu guiding. Untuk membuktikan bahwa itu benar terjadi peristiwa yang sebenarnya, itu dokumen. Dokumen arsip, dokumen manuskrip. Kita nggak bisa. Kalau bentuknya kayak batu nisan yang ada di Kepaten, dia beda. Walaupun tanpa menyebut nama tokoh, tanpa arsip, tanpa dokumen, batunya sudah cagar budaya. Udah kelihatan, sehingga mudah untuk melacak di kemudian hari. Itu yang di Kepaten itu setelah ini itu makam siapa, Bah? Saya namanya tokohnya lupa, ada 5 makam, tokoh-tokohnya lupa namanya. Tapi itu dari zaman apa, Bah? Dari zaman Kesultanan, sebelum Kesultanan. Itu juga tokoh dulunya, Bah? Itu tokoh. Yang saya abadikan menjadi ikat kepala di salah satu batu nisannya. Oh gitu ya. Ya, orang Kepaten. Ya ngomong-ngomong itu oleh penduduk setempat atau ini di tempat itu ini kan tidak, Bah? Dirawat tidak, Bah? Kalau sekarang alhamdulillah udah mulai dibersihkan. Sudah mulai dirawat ya, alhamdulillah. Nah, itulah salah satu cagar budaya dan juga bukti ya. Iya. Bukti bahwa di daerah situ tuh ya dulu ada tinggal istilahnya. Tinggalan budaya. Ada tertinggal budayanya gitu yang harus kita jagalah minimalkan gitu kan. Apalagi jangan sampai hilang begitu saja. Nah, saya juga Bah penasaran, Bah. Apa Abah sudah melakukan investigasi belum ya? Itu di daerah Pangsoran ya? Iya. Dulu ketika letaknya itu kalau tidak salah sekarang itu di dalam
menjadi lahan sebuah perusahaan ya Bah ya di situ Bah ya. Di situ dulu waktu saya pernah main-main ke situ, di situ ada makam yang tulisannya, entah saya itu karena masih kecil dulu ya, tapi saya kurang paham itu tuh tulisan apa dan seperti bukan Arab tapi ada makam tapi nisannya tulisan seperti pernah investigasi nggak itu apa Bah? Jadi batu nisan itu yang ada di sekitar Gunung Santri, Bangson sekelilingnya dulu kan penuh, Bu. Iya. Batu nisan seperti yang di Banten lama. Batu nisan itu penuh semuanya. Nah, sekarang hanya tinggal beberapa. Ketika saya melakukan belum lama ini juga tahun kemarin sebelum pandemi melakukan ke sana, ban batu nisan itu berserakan, patah yang segala macam. Sampai saya ke kuncennya, ini sebagian pada kemana nih? Nggak tahu bah katanya. Ini mah banyak yang hilang. Terus ini dulu banyak nih batu nisan ya, tahun 90-an, tahun 80-an Betul. masih banyak. Saya melihat itu Kok sekarang sekitar nggak ada? sekitar tahun 90-an waktu Iya, sebelum pemagaran itu iya, pemagaran oleh perusahaan itu di situ saya melihat banyak ke saya nih. tulisannya Nah, karena saya belum begitu paham waktu itu ya apakah itu tulisan Arab atau tulisan Sangsekerta atau apa tapi itu saya ini makanya saya dulu juga sempat iya. pernah melaporkan ke Abah sudah Jadi melakukan. itu rupanya sih karena memang itu kan kuburan kuno, terus juga pemukiman kuno, makanya batu nisannya itu sama yang di Banten lama, batu nisannya. Sekarang Kota udah pada nggak ada itu Bah? sekarang udah pada nggak ada, hanya tinggal tersisa paling satu dua tersisa. Itu pun sebagian udah terkubur ini, tidak Iya terselamatkan. waktu dulu itu memang Karena ketika saya melakukan untuk tempat itu jadi kawasan cagar budaya itu agak sulit. Kalau di Gunung Santri sekitarnya itu gunung baru ada dua kan yang terlihat yang masih terlihat gitu kan, tiga makam Ki Soleh, menara Masjid Agung, menara Masjid Beji, Beji. baru ada dua itu aja gitu kan yang sudah. Kalau ada tiga lagi tempat itu jadi kawasan cagar budaya Bojonegara. Pelabuhannya ada, cuman kan sekarang udah hancur nih milik perusahaan. Iya betul Bah. Bah bicara tentang Gunung Santri Bah di atas Gunung Santri itu kan ada makam Syekh Muhammad Soleh ya betul ya Iya. itu salah satu wali ya wali nah saya yang menjadi pertanyaan ini apa memang saya yang salah melihat makam itu menghadapnya kemana atau bagaimana sih Bah itu Bah? Jadi kalau makam itu untuk tokoh-tokoh zaman dulu, karena kan nggak ada kompas, itu punya matahari. Kadang-kadang matinya malam dikubur. Terus juga masih posisi transisi. Artinya kayak gini posisi transisi itu. Antara yang muslim dan yang non muslim, ini masih banyak yang non muslimnya. Tokoh itu tokoh di abad ke-16, awal 16, tahun 1500-an awal. Seperti diceritakan di manuskrip di sini. Zamannya Sunan Ampel. Ketika wafat, yang penting dikuburkan di seorang tokoh, maka harus dikubur di atas gunung, di atas bukit. Ya, Oh jadi gitu ceritanya ya posisinya. kalau zaman Jadi dulu hampir tuh semua wali makam itu, tokoh itu kalau posisinya di puncak gunung, itu pasti tidak menghadap utara selatan. sebagaimana mestinya gitu Iya. ya. Oh gitu. Satu, yang kedua memposisikan bentuk. Kalau sekarang kan supaya cukup aja gitu kan, cukup mengkuburnya. Ya, 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 ya. Iya Karena makanya sebelahnya itu ada Syekh Syarifuddin yang sebelah kiri. Kalau kita menghadap ke pintu keluar itu sebelah sebelah kanan. Tahu warung pas siapa? Itu ada dulu batu nisannya tinggi dan itu Syekh Syarifuddin ya, yang ya. bisa menawarkan air laut. Syekh Syarifuddin ya. Iya. Iya iya iya. Jadi begitu Bah ya. Jadi kebanyakan dulu apa memang tokoh muslim aja Bah yang dimakamkan di atas gunung itu kebanyakan. Enggak, sebelumnya juga masyarakat masyarakat sebelumnya kalau emang tokoh agama, tokoh yang dianggap ditokohkan itu pasti dikubur di puncak di atas. Karena supaya lebih dekat dengan sang pencipta Oh gitu posisinya. ya. Sehingga orang-orang alim, orang-orang yang berpengaruh itu selalu posisinya di atas di kuburnya. Gitu ya 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 ya. Oke, luar biasa Bah pertemuan hari ini. Sebetulnya masih banyak ya Banyak.
tentang Bojonegara itu. Baik, Butuh Bah. butuh 2 tahun untuk menggali gitu. Bahkan bahan yang sudah ada Abah punya pun mungkin 100 episode cukup nggak, Bah? Mungkin juga masih kurang juga Masih gitu. kurang. Bisa mengalahkan sinetron itu dong ya yang sedang viral tuh ya. Yang sedang viral tuh ya. Iya kan karena posisinya kan itu kan baru diceritakan hanya peristiwa, belum Iya. bicara tentang bagaimana orang Bojonegara makan. Tuh, orang Bojonegara makan. Bagaimana orang dulu seperti ini terus itu kan banyak ininya. Apa sih yang dimakan? Ya, ya. Sarapannya seperti apa gitu. Memuluk. Terus jok-jokannya seperti apa gitu, bercandaannya segala macamnya. Kan Iya, iya. banyak jadi makanya di bidang di kebudayaan itu yang diamanatkan Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan ada 10+1 ritus, manuskrip, ritus adat istiadat, teknologi tradisional, pengetahuan tradisional, permainan rakyat, terus olahraga tradisional, bahasa, terus cagar budaya. Ini kan belum digali semua. Kalau digali 11 itu ya sampai 11 ya minimal 2-3 tahun lah terungkap. Iya. Ya nanti Itu dari juga bangun rumah baru itunya doang, belum ritual kematian. Zaman dulu seperti apa? Belum ritual kehamilan. Bah, yang masih terjaga saat ini tradisi masyarakat Bojonegara sampai sekarang apa, Bah? Dari zaman Jebot sampai zaman sekarang. Sebagian mungkin dari tradisi daur hidup. Daur hidup. Iya, Apa itu, Bah? dari proses kelahiran sampai kematian. Untuk tradisi, Bah, yang masih melekat Iya, di. daur hidup. Itu masuk adat dan istiadat. Masuk kategori adat istiadat. Mhm. Nah, di daur hidup orang Bojonegara ada satu yang menarik. Yang mungkin hari ini sudah mulai sebagian orang yang masih melaksanakan, masih mempercayai itu. Apa tuh, Bah? Kalau ketemu ikan nelayan nih, ketika ketemu ikan duyung, Mhm. kalau keluarga itu tidak beli walaupun satu iris, maka biasanya akan bercerai. Kalau ketemu ikan Jadi duyung, nelayan ini dapat ikan duyung, heeh. di masyarakat ada kabar bahwa si A dapat ikan duyung, nggak kebagian walaupun satu iris, itu suaminya pasti akan dimarahin, bahkan diajak cerai. Kalau istrinya nggak dibagi, Kalau nggak dapat mau beli mau minta mau apa gimana caranya, harus dapat itu ikan duyung. Itu yang sudah hilang gitu, mitos. Mungkin mitologinya. mitos Ya, apa satu. fakta kan gitu kan, Iya. larinya ke situ Emang ya. emang posisinya khusus di masyarakat Bojonegara itu mah Heeh. posisinya beda dengan di daerah lainnya ada lagi. Jadi banyak hal di situ tuh. Jadi makanya menariknya mengkaji kebudayaan di Banten. Satu desa, beda kampung Beda. yang diselang oleh kali itu beda. Ya, ya, ya. Ya, adat ini kenapa beda. Walaupun satu kampung, itu satu daerah, ini satu kampung. Satu kampung kalau diapit dengan 2 kali itu beda. Tiga-tiganya. Artinya kali itu secara tidak langsung Pembatas. sebagai pembatas ya. Iya, itu beda. Nah inilah kalau kita nggak memahami apa namanya kebudayaan itu sebagai ilmu, yang akan terjadi cekcok. Beda dengan daerah lain. Kalau daerah lain, daerah Melayu, Jogja, terus Jawa Barat sebagian, itu kan monokultur, hanya satu kultur. Di Banten nggak bisa. Berarti Banten Harus ini kita betul-betul aneka macam budayanya ya luar multikultur, banyak ya. multikultur. Jangan bicara sebanten, kita mau bicara satu desa aja, beda dekat dengan sungai, itu udah beda adat, beda tradisi. Ya, 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 ya. Ini yang membuat ini, makanya tinggal cari garis besarnya, breakdown seperti apa. Untuk mengetahui lebih lanjut ke sana, itu lewat Undang-Undang Kesultanan Banten. Ada di situ ya. Artinya posisinya bagaimana klasifikasinya, daerah mana yang akan aturannya, terus. Oke, Bah. Ya tidak terasa, Bah ya. Ini waktu tidak terasa kita sudah 1 jam lebih Wih. ngobrol ya. Tapi kayak baru kita buka, padahal udah 1 jam lebih ya, udah.
Ya hampir 1,5 jam ini waktu sudah sore. Mungkin kalau nanti tidak ada pertanyaan seputar Bojonegara dari pemirsa yang ada di sana. Apa itu coba? Oh ya, Bah, sampai saya lupa Iya. saking serunya nih saya nggak baca komentar, Bah. Oh, mohon maaf ya. Oke. Tadi udah saya sebutkan tentang candi itu. Jadi Oke, kenapa sebentar ya. Mohon maaf ini. Ini ada Kang Marjuki Wong Bojo hadir. Ya, Kang, siap. Kang Irfan Firdaus, Candi hadir. Nah, ini ada pertanyaan, Bah. Sejarah Kampung Candi, Bah. Sepertinya sih tadi udah tapi mungkin mau ya, ini secara singkat ya. silakan, Bah, sejarah Kampung Candi, Bah. Jadi candi itu kenapa dikenal dengan apa nama candi? Di salah satu tulisannya Halwani Mihrab di pendahuluan itu di candi itu ada gua dan dulu pernah diketemukan kepala Buddha. Kalau tepatnya kalau di sebelah mana, Bah, kalau sekarang, Bah? Guanya tuh. Posisinya dulu pernah saya cek ke ini itu karena sebelah sebelah kalau kita posisinya dari arah Bojonegara, arah ke Pulau Kali itu Ya. sebenarnya udah hancur. Hmm. Dan itu ada sebelah kiri. Sebelah kiri Ada jalan. ada semuanya ada posisinya ada sebelah kiri gitu. Ya. Adanya. Cuman posisinya dari Kampung Candi itu lereng Gunung Candi itu. Karena memang dulu pernah saya lacak. Sebenarnya bukan ketika saya cek ke lapangan tahun 2006 2007 ke sana itu ini batu belah, batu pecah. Tapi bentuknya emang struktur punden berundak, bukan candi seperti Borobudur atau ini. Itu punden berundak gitu. Bentuknya punden berundak. Saya juga udah ini tolong hati-hati ketika melakukan ini. Tapi kan pemerintah daerah nggak mau tahu. Yang pentingnya ini ya. Pertambangan kayaknya. Pertambangan segala macam. Nah, batunya pun di situ itu beda. Struktur batunya dengan batu yang tanjakan candi tikungan itu. Dengan batu itu, strukturnya beda. Sehingga itu punden berundak gitu. Nah, di catatan Halwani Mihrab itu dikenal pernah ditemukan kuburan Buddha kepala Buddha Di candi itu di dia. candi itu. Karena bagian dari mulai itu masuk Sriwijaya itu dari mulai kali Pelamunan, Tak-Takan. Itu sampai ke Cilegon, sampai ke Merak Bojonegara itu bagian kekuasaan kerajaan Palimbanan. Palimbang. Itu di candi. Makanya nggak jauh dari candi ke arah Pulau Kali itu ada satu kuburan Buddha. Nama-nama sih kuburan Buddha banyak. Masih di situ. Masih di pinggiran-pinggiran kampung itu kuburan-kuburan kuno. Karena saya sudah lama sekali ya tidak istilahnya kuburan kuno tuh masih. sana. Oh, jadi sejarahnya sendiri kenapa bisa dinamakan Kampung Candi? Atau kan mohon maaf atau bukit-bukit itu emang itu bukit apa itu sebuah candi yang menjadi bukit? Jadi punden berundak sebenarnya. Jadi punden berundak itu sama kayak Gunung Santri. Itu berawal seperti punden berundak. Cuman karena punden berundak itu kan prasejarah. Ritualnya orang-orang Bojonegara, ritualnya orang-orang sekitar situ sebelum ada ini itu jadi tempat ritual. Nah, itu punden berundak. Ketika lambat laun banyak pohon yang tumbuh sehingga ada menjadi tanah kemudian tertutup tanam. Perjalanan waktu akan terkubur oleh semak belukar yang baru. Ya, seperti yang candi-candi yang ditemukan yang itu juga kan iya. sudah menjadi bukit, Bah, ya. Iya. Setelah ternyata ada yang menggali, ditemukan artefak dan lain sebagainya, ternyata itu sebuah candi dan lain Makanya saya sebagainya. wanti-wanti ketika beberapa candi itu daerah candi itu dikeruk, itu harus cek dulu ketika menemukan sesuatu. Batu Apalagi bergores, ada bentuk tertentu, Bah, ya. Apalagi ya bentuk yang tidak wajar seperti tanah biasa gitu, Bah, ya. Karena posisinya itu adalah punden berundak. Nah, jadi itu ya, Kang siapa tadi tentang candi ya. Kalau memang mungkin ingin ikut berpartisipasi nanti boleh diawasin itu yang lagi ngeruk-ngeruk candi tuh, Bah. Iya, Kang Irfan ya, yang lagi ngeruk-ngeruk candi. Khawatir memang di situ ada situs yang terpendam ya, Bah, ya. Nah, dan nanti masyarakat candi sendiri nanti karena sepertinya candi itu memang menyimpan sejarah, Bah, ya. Sejarah dari zaman prasejarah ya. Dan memiliki sejarah spesial di candi itu. Jadi kapal Portugis itu yang ular tanah itu kan
itu kan dari Amerika Latin yang dibawa oleh Portugis, ular tanah itu. Ular Dan tanah. itu tumpahnya itu di Laut Candi itu. Oh, asal muasal ular tanah itu dari orang Prancis. Lah Ada orang Portugis. kepegawaian yang Orang Portugis. orang Portugis gaul-gaul lemah segala ya ning Indonesia ya. Yang sekarang dikenal dengan ular tanah. Makanya di situ tuh banyak ini. Nah, karena nggak jauh dari situ kan di Pelabuhan Cigeci tadi. Nah, ini ya ada respon dari Kang Irfan Firdaus. Nuhun bah ya sama-sama. Waktu pecah wis ditok-tok katanya gitu. Waduh, meleng ke Kang Irfan kayak sampai wis ditok-tok. Diawasi Kang. Awas bukan anesitus. Ini ada juga Kang Abi, kapan-kapan ceritakan sejarah Watu Sipat Kali Keranjang. Kule uning cerita saking wong tua tapi semit doang. Ya, insya Allah Kang Abi nih, mungkin lian waktu dibahas nggih, Bah? Iya, boleh. Kok jare Kang Ivani pantesan wakai ule lemah ya iku wong Prancis kun sing lah kepegawaian gau-gau ule lemah mrene ya. Mrene ngawuraken ule lemah doang ya. Wong Prancis kon pegawaian kon Kang Irfan. Ya, nanti ini Bah ya ada tadi itu Bah ya. Nanti tentang kali apa? Watu Sipat tadi dibahas nggak Watu Sipat? Tadi dibahas. Sempat ya. Nanti untuk lebih detailnya mungkin untuk selanjutnya ya, karena ini waktu memang sudah sore ya. Dan kita tidak terasa. Oke, waktu menjelang sore. Nah, untuk semuanya ya terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa ini kopi Abah Petir ya. Kopi dengan gula aren dijamin orang ngeblak-blak ya. Nanti boleh pesan nama Abah Yadi atau mau langsung ke saya nanti. Di Cibaga juga ada. Oh, di Cibaga sudah ada resellernya ya. Distributornya sudah ada ya di Cibaga. Wilayah Bojonegara, bagian Bojonegara boleh ke saya ya nanti dan saya di situ tempat nongkrong saya itu di sekitar Kampung Gedong ya. Karena nama saya juga Mang Ei Gedong ya, karena saya asli Wong Gedong ya. Nanti bisa COD-an dengan saya tentang kopi Abah Petir dan lain sebagainya. Nah, ini apa namanya? Siaran ini ya atas kerjasama kita ya sebagai tim relawan, Bah ya. Kita rela begini-begini, Bah ya. Ada yang bayar nggak, Bah? Pengangguran profesional. Alhamdulillah mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya khususnya untuk warga Bojonegara dan umumnya warga Banten dan seluruh warga dunia nyata dan dunia maya ya. Semoga tayangan ini bisa mengedukasi ya. Minimal ya tadi tuh kan tadinya nggak tahu kenapa sih di candi itu wakai ule lemah padahal mah bengen sing ngawurakan wong Prancis kun ya. Nyeleket wong Prancis. Nah, itu salah satunya kan gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa, kalaupun ada kritik dan saran masukan ataupun memang ada yang punya sumber lain ya Bah ya, kita juga terbuka ya kalau memang ada yang mengetahui dari sumber lain, dokumen lain, dibuktikan dengan dokumen dan data-data yang akurat, boleh kita nanti sekali-sekali kita adakan diskusi bareng di sini Bah ya, duduk bersama untuk kalau memang ada di lapangan nanti bisa dicek di lapangan, ada tim saya pribadi gitu kan, biasanya yang ada. Kalau yang punya kitab kuno atau benda-benda pusaka, kita akan cek ke lapangan. Nah, iya, bagi yang mungkin warga masyarakat Bojonegara khususnya yang mungkin menemukan sesuatu yang dianggap barang kuno, tolong itu diamankan dulu ya. Jangan dilelang ke apa namanya tuh kolektor ya. Tolong itu diamankan dulu nanti mungkin Abah Yadi dan tim akan menginvestigasi apakah itu termasuk barang kuno, barang langka atau barang peninggalan sejarah dan lain sebagainya itu. Agar bisa diamankan ya, dilestarikan, dijaga dan karena itu merupakan bukti dan bukti sejarah, Bah ya. Sejarah. Itu bisa menjadikan petunjuk nanti kita bahwa setelah diketahui itu dari zaman apa, nah di situ nanti bisa diketahui sejarah itu, Bah ya. Gitu ya. Abah Yadi barang ini ada Kang Marjuki Wong. Kali Oneng ning Bojo ana arane Kampung Gunung Bongkok. Gunung Bongkok tadi udah dibahas ya. Nanti bisa direview lagi Gunung Bongkok. Ya, Kampung Gunung Bongkok sudah ada tadi dibahas ya. Silakan nanti direview lagi videonya. Oke, kayaknya sepertinya untuk pertemuan kali ini kita sudahi saja dulu, Bah ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan waktu yang tepat juga untuk seperti ini. Silakan yang ingin berdiskusi bareng bisa hubungi nanti ada nomor kontak di fanpage ini ya, atau di YouTube Mang Ei Official, di situ juga ada nomor kontak saya. Silakan yang ingin diskusi bareng. Bukan hanya tentang sejarah ya. Kali ini edisinya tentang sejarah Bah ya. Kita juga mengulas tentang baik tentang dunia hiburan, seni dan lain sebagainya, pengetahuan dan lain sebagainya. Tentang kebudayaan. Nah, hiburan juga di channel kita insya Allah ini.
Dan di situ juga atas dasar kecintaan saya terhadap budaya daerah ya, saya sudah membuat beberapa lagu Jawa Serang atau Jawa Bantenan atau Jasengan kalau bahasa trendy di sini Jasengan ya. Atau kita lebih menyebut Jawa Banten, Bah ya, Jawa Bantenan. Di situ juga sudah saya ini kan beberapa lagu ada yang menggunakan bahasa pasar, ada yang menggunakan bahasa santun di situ, Bah ya. Nah, itu juga saya menciptakan lagu-lagu tersebut juga termasuk Abah Yadi juga berperan dalam penciptaan lagu karena saya kalau menciptakan lagu itu saya tanya dulu sama Abah Yadi, Bah, ini lagu bahasanya elok apa enggak? Walaupun lagunya lagu apa namanya lagu guyonan lagu apa, tapi saya tidak mau dalam kata-kata lagu terdapat kata-kata yang tidak layak untuk didengar ya. Iya. Yang tidak pantas lah gitu karena itu walaupun untuk hiburan kita tetap menjaga etika bahasa Bah ya. Dan mudah-mudahan itu diterima. Silakan cek lagu-lagunya di fanpage ini juga ada, di YouTube juga ada. Kalau memang Anda senang ya silakan di-share sebanyak-banyaknya. Nah, ini atas kerjasama siarannya atas kerjasama Mangai Official Serang Banten, Viola Entertainment, dan juga Kopi Gudangan Gula Aren Abah Petir ya, Kopi Gula Aren, dan juga Klinik Pusaka Banten yang luar biasa nih sumber pengetahuan sejarah, mulai sejarah daerah, sejarah nasional juga beliau banyak tadi tuh itu dia bukunya numpuk-numpuk. Ini baru beberapa di kamarnya itu. Waduh, saya sendiri ruwet ngelihatnya. Kalau saya ruwet karena saya bukan tipe seorang pembaca yang baik ya. Gitu ya. Oke, Bah, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita nanti kita jadwalkan lagi setelah kalau memang Bojonegara sudah cukup, kita akan Lintas daerah. Iya, masih Banten ya. Masih Kira-kira Banten. perjalanannya dari Bojonegara Dari kemana, Bah? Bojonegara. Kemana, Bah? Nanti ke Cilegon. Ke Cilegon. Nah, siap-siap Cilegon ya. Meripit. Melipir ke Cilegon. Apa ke Merak dulu apa Cilegon dulu? Ke Cilegon dulu. Ke Cilegon dulu. Nah, setelah Bojonegara kalau memang dianggap sudah tidak ada yang pertanyaan dari khususnya warga Bojonegara, nanti kita akan melipir ke Cilegon, Bah ya. Nanti melipir ke Anyer segala macam sampai ke Tangerang mungkin, Bah ya. Karena itu mungkin Ya, kalau kita posisinya untuk ini itu ke Cilegon, nanti posis terus sampai ke pelabuhan kedua. iya, jadi itulah nanti jalurnya. Pokoknya jalurnya nanti setelah titik awal titik nol Portugis, nanti kita bisa juga nyampe ke titik nol apa? Denles. Oke, Bah, terima kasih banyak. Salam sehat, sukses selalu untuk semua. Jaga selalu kesehatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.